Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Amelia Kadir, Prodi Akuntansi Syariah dari kelas C3. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir atau pengganti UAS mata kuliah akuntansi biaya dengan menjelaskan materi yang telah diajarkan sesuai dengan pemahaman saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang metode akuntansi biaya dalam pengendalian produksi. Jadi, akuntansi biaya ini dapat membantu manajemen dalam mengontrol biaya produksi dan mengambil keputusan dengan tepat. Jadi, ada beberapa metode yang umumnya digunakan, yaitu biaya standar dan biaya variabel. Biaya standar ini merupakan biaya patokan atau target biaya. Contohnya itu, jika biaya nyata lebih besar dari biaya standar, maka ada masalah yang harus segera diperbaiki. Sementara itu, biaya variabel memisahkan biaya tetap dan biaya yang berubah-ubah untuk membantu manajemen saat produksi naik turun. Namun, metode lama ini kurang akurat, apalagi untuk biaya yang tidak terlihat secara langsung. Maka dari itu muncullah metode modern, yaitu metode activity based costing. Metode ini menghitung berdasarkan aktivitas yang benar-benar terjadi pada saat proses produksi. Dengan metode ABC ini, perusahaan bisa tahu aktivitas mana yang boros dan mana yang benar-benar menghasilkan nilai tambah. Di sini juga menekankan pentingnya teknologi seperti sistem ERP atau digitalisasi. Dengan teknologi, data biaya bisa dipantau secara langsung atau real time sehingga keputusan dapat diambil secara tepat dan cepat. Selain itu, laporan selisih biaya atau laporan variabel membantu manajemen mengevaluasi kinerja produksi secara rutin. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan barang rusak, barang cacat, barang sisa, dan juga barang sampah. Jadi, barang rusak atau spoil goods ini merupakan barang yang tidak memenuhi standar kualitas karena kerusakan yang sangat berat sehingga tidak dapat diperbaiki atau dijual kembali. Contohnya itu seperti botol kaca yang pecah saat proses produksi. Adapun contoh jurnalnya, kerugian barang rusaknya berada di debit atau biaya overhead pabrik berada di debit dan persediaan barang rusak berada di kredit. Barang cacat atau defective goods, barang cacat yang kualitasnya kurang sempurna atau masih bisa diperbaiki dan dijual tetapi dengan harga yang lebih murah. Contohnya itu seperti baju dengan jahitan miring yang masih bisa diperbaiki. Adapun contoh jurnalnya, kerugian barang cacat atau biaya overhead pabrik berada di debit, kas atau utang usaha berada di kredit. Selanjutnya ada bahan sisa atau scrap goods, sisa-sisa bahan produksi yang masih memiliki nilai ekonomis atau dapat dijual kembali dan digunakan kembali. Contohnya seperti potongan kain yang dikreasikan sehingga dapat digunakan kembali atau dijual kembali. Adapun perlakuan akuntansinya dicatat saat penjualan barang sisa. Contoh jurnalnya, kas berada di debit dan pendapatan barang sisa berada di kredit atau biaya overhead pabrik. Terakhir ada barang sampah atau waste, yaitu barang sisa yang tidak dapat dijual atau tidak dapat digunakan kembali. Contohnya itu seperti limbah produksi yang harus dibuang. Adapun contoh jurnalnya, beban pembuangan berada di debit dan kas atau utang berada di kredit. Selanjutnya ada materi yang ketiga, yaitu sistem perhitungan biaya pesanan. Sistem perhitungan biaya pesanan adalah metode akuntansi biaya yang mengalkulasi biaya produksi untuk setiap pesanannya. Metode ini digunakan pada setiap produksi custom yang dimana produk disesuaikan dengan keinginan pelanggan. Selanjutnya ada komponen biaya utama yang mencakup biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik yang dibebankan ke pesanan melalui kartu biaya pesanan. Semua dicatat secara rinci untuk setiap pesanannya.
Jadi cara perhitungannya itu HPP atau harga pokok produksinya dihitung dengan menjumlahkan total biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, dan biaya produksi, lalu dibagi per unitnya. Materi yang terakhir ada penganggaran. Jadi, anggaran adalah rencana keuangan terperinci yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka untuk waktu periode tertentu di masa yang akan mendatang, yang berisi estimasi penerimaan dan pengeluaran. Nah, adapun manfaat anggaran ini, yang pertama itu untuk dapat memotivasi karyawan, menimbulkan tanggung jawab tertentu pada karyawan, dan semua kegiatan dapat mencapai tujuan. Terus yang terakhir ada menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu. Sedangkan kelemahan anggaran itu kan anggaran dibuat dengan berdasarkan tafsiran dan anggapan, sehingga dapat menimbulkan unsur ketidakpastian. Tahap penyusunan anggaran ada penentuan pedoman anggaran, persiapan anggaran, penentuan anggaran, dan pelaksanaan anggaran. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran yaitu ada faktor eksternal dan faktor internal. Cara mengetahui berapa anggaran yang akan dikeluarkan yaitu dengan melihat dari anggaran tahun sebelumnya, terus dengan laporan marketing, dan dari pendapatan tahun sebelumnya. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.